kasih setiamu yang senantiasa baru kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena engkau masih ada dalam kehidupan kami. Dan itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa yang kau berikan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam. Berikan kami hati untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami bisa memahami tentang Engkau. Kan hanya Tuhan saja yang dapat menyatakan diri kepada kami. Maka kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Pimpin pemberian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu, baik seluruh jemaat-Mu. Di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita ada satu tema yang enggak biasa. Hari ini temanya cukup berat tentang Tritunggal. Saya menggunakan laptop supaya ke sana nggak bisa melihat slide saya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya sebentar. Puji Tuhan. Langsung ke slide Mas Daniel. Hari ini kita berbicara tentang Trinitas. Satu objek yang luar biasa. Karena apa? Kebanyakan kita sudah sering mempelajari. Tetapi kebanyakan kita juga seringkali tidak mengerti. Termasuk dengan saya juga. Dan ini adalah satu bahan yang berat. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita bisa sama-sama melihat hal ini. Supaya kita bisa saling memahami. Dan biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih lagi tentang hal ini. Karena apa? Kita tidak mungkin, kita kembali ke slide nomor 1. Kita tidak mungkin melihat Allah atau mengenal Allah. Sepintar-pintarnya kita tidak mungkin bisa memahami hakikat Allah. Sepintar sesuci-sucinya kita tidak akan juga sebagai kain kotor di hadapan Allah. Oleh karena itu mustahil bagi kita kalau melihat judulnya mengenal Allah bisa enggak? Tentu enggak bisa. Tanpa campur tangan Allah dalam kehidupan kita, itu tidak akan mungkin terjadi. Namun kita harus bisa mengenal Allah. Meskipun apa yang dilakukan manusia, itu kelihatan sia-sia. Kita harus berusaha mengenal Allah kita. Kenapa? Karena itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi. Pada saat kita memiliki kerinduan untuk mengenal Dia, maka Dia akan terbit seperti fajar. Ya dikatakan Hosea 6:3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, meskipun tadi saya lihat tidak mungkin manusia bisa mengenal Allahnya, tetapi kita berusaha. Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Kenapa? Dia akan datang kepada kita seperti fajar yang pasti akan datang di setiap hari. Karena pada saat kita tidak mau mengenal Allah, pada saat kita tidak mau mengenal Allah, ada satu hal yang kita harus risiko, yaitu karena apa? Kita akan menjadi binasa. Kita akan menjadi binasa kalau kita tidak mengenal Allah. Ya. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena kamulah yang menolak pengenalan itu. Jadi kalau kita berharap, oh sudah gak mungkin kita bisa mengenal Dia. Terus kita mau, ya sudahlah karena gak bisa mengenal Dia, ya aku diam aja. Enggak. Kita akan binasa kalau seandainya seperti itu. Ya. Karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun agak berat hari ini kita berbicara tentang Tritunggal, kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa memahami secara bersama-sama pula. Ya. Oke. Kita lihat dasar Alkitab tentang Trinitas. Di sini dikatakan, slide-nya mati. Oke. Dasar Alkitabiah tentang Trinitas banyak. Saya tidak menggunakan unsur bahasa-bahasa lain, tetapi saya ingin menggambarkan hanya bagian dalam bahasa Indonesia. Slide-nya mati, Mas. Baiklah. Ya, jadi kalau kita ngomong Trinitas itu doktrin satu Allah yang esa, namun hadir dalam tiga pribadi.
Satu Allah yang esa namun hadir dalam tiga pribadi. Kalau kita melihat dasar-dasar Alkitabiahnya, kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita sesuai dengan gambar kita. Arti kita dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa kita itu jumlahnya lebih dari satu. Kita itu jamak. Saya, Pak Sidik, Pak Widodo pergi ke Tulangan misalnya. Saya akan berbicara, kita mau pergi ke Tulangan, ada tiga pribadi di sini. Bisa dimaksudkan, jadi kalau saya ngomong kita, itu jumlahnya lebih daripada satu. Itu yang disampaikan di dalam Kejadian, mulai dari Kejadian 1. Kemudian dalam Matius 3 ayat 16-17, di situ ada pernyataan, ada ketiga pribadi yang hadir secara bersama-sama. Kalau kita melihat di sini dikatakan, peristiwa pembaptisan Yesus, itu ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Kemudian ada suara yang disebut sebagai suara Bapa. Kemudian ada Yesus sendiri yang dibaptis. Tiga pribadi hadir dalam satu peristiwa. Dan kemudian Yesus sendiri juga mengatakan memakai nama tiga pribadi untuk memberikan perintah. Seperti yang terdapat dalam amanat agung, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya ingin sampaikan, bahwasannya saya tidak pakai bahasa yang lain, saya memakai bahasa Indonesia dengan kata kita dan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Dan pernyataan ini ada satu pernyataan kesatuan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bahwa dia dan Bapa adalah satu. Next. Ada pernyataan kesatuan di dalam Yohanes 10:30 dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Menunjukkan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, ya. Kemudian Yohanes 14:3 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi siapapun yang sudah melihat Yesus, itu artinya sudah melihat Bapa, sudah melihat Allah. Bagaimana mungkin kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kita tidak melihat Yesus, tapi kita bisa melihat dengan iman. Dan selanjutnya dikatakan Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini menunjukkan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah pernyataan kesatuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Setuju? Halo? Amin. Kalau dia katakan satu dengan Bapa, dikatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus sama dengan Allah. Dan itu tercermin juga di dalam pernyataan-pernyataan Yesus yang hadir senantiasa. Di dalam pribadi tadi dikatakan, seperti burung merpati, ya ada kesatuan di sana, pernyataan Yesus. Dan kita lihat juga di dalam pernyataan transfigurasi, di mana Allah juga menyatakan dirinya kepada Yesus. Inilah satu pribadi, tiga pribadi yang ada di dalam Allah ya, kesatuan di dalam Allah. Oke, kita lanjut aja ya supaya lebih enak. Karena pada saat kita mempelajari hal ini, kita harus memahaminya dan bisa mengerti bahwasannya orang sering mengatakan, oh Allahnya orang Kristen tiga. Ini yang ditolak oleh ajaran Kristen. GBI menurut tritheisme itu ditolak oleh GBI. Allahnya tiga, enggak ya. Tetapi kita bisa melihat nanti kita belajar bersama-sama bahwasannya Allah kita tetap esa, Allah kita tetap satu. Ya kita akan melihat di sini. Dan dikatakan tadi Yesus sendiri yang mengatakan aku dan Bapa satu. Berarti dia adalah Allah sendiri. Dan pernyataan ini dikatakan, Pak, Yesus itu kapan datangnya? Yesus datang di 1 Masehi, katakanlah begitu. Jadi setuju begini? Ada ya? Setuju ya? Yesus datang di abad pertama, di 1 Masehi. Karena apa? Sudah dimulai penanggalan Masehi di situ. Bagaimana dia dengan Bapa satu? Bagaimana dia menyatakan Allah? Dan saya kasih tahu di sini. Alkitab mencatat bahwa Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Alkitab mencatat Yesus ada.
Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Yesus sudah memiliki kemuliaan di hadirat Allah. Sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Amin. Makanya ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapakah sang firman? Kalau kita lihat di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia sama seperti kita. Dalam pribadi Yesus. Saya menunjukkan terlebih dahulu bahwa Allah itu ada. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang tadi saya katakan bisa hadir secara bersamaan dalam bentuk 3 pribadi dan bisa juga sendiri-sendiri. Dan kalau kalian meragukan kealahan Yesus, saya menunjukkan bahwa Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Yesus ada dan firman itu menjadi manusia. Datang kepada kita karena ada karya penebusan Allah yang luar biasa yang tadi disampaikan. Oleh karena itu kalau kita ngomong apa sih pengertian Allah Tritunggal? Ya, terus apa sih pengertiannya? Jadi kalau kita bisa melihat pengertian Allah Tritunggal, itu adalah 3 pribadi di dalam satu Allah. Baik Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yang berarti ketiga-tiganya memiliki hakikat yang sama. Satu tidak ada yang lebih besar dari yang lain, satu tidak ada yang lebih kecil daripada yang lain. Mereka punya hakikat yang sama di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu memiliki sifat-sifat ilahi, esensi, hakikat, natur, serta dasar yang sama. Semuanya berada dalam kesatuan dan dapat bertindak bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri. Ada banyak analogi yang mencoba menceritakan tentang Tritunggal atau Trinitas. Tetapi semua analogi Tritunggal itu selalu memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak bisa diterima. Saya tidak bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi nanti kita akan lihat 2 hal saja supaya kita bisa memberikan pengertian. Bukan untuk membenarkan analogi atau ilustrasinya, tetapi supaya kita memberikan gambaran, supaya ada gambaran. Ada banyak kelemahan. Kalau dikatakan Allah itu bisa bertindak bersama-sama, mereka ada kelemahan-kelemahan dari setiap ilustrasi dan analogi. Jadi saya tidak ceritakan lebih lanjut. Yang ketiga, meskipun terdiri dari 3 pribadi, Allah tetaplah satu. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Ya, tidak ada. Ini harus kita yakini dengan iman kita. Pengertian Tritunggal atau Trinitas. Sehingga tadi saya katakan GBI menolak ajaran Triteisme. 3 Allah. Kenapa? Allah Tritunggal bukan berarti Allahnya 3. Tidak berarti seperti itu. Namun satu hakikat dengan 3 pribadi. Nanti kita akan pelajari seperti itu. Satu hakikat 3 pribadi, itulah Allah kita. Yang dapat hadir secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Jadi ketiganya adalah sama. Ya. Apa itu hakikat? Ya. Hakikat secara umum adalah kebenaran yang esensial. Menurut pengertian KBBI, hakikat adalah pernyataan atau fakta yang sesungguhnya, esensial itu mendasar dan penting. Jadi kalau kita ngomong itu adalah sesuatu yang mendasar. Pribadi adalah perseorangan atau diri sendiri, atau dalam penggunaan umum pribadi merujuk pada seseorang atau benda tertentu. Jadi kalau kita mengatakan Trinitas, satu hakikat 3 pribadi atau 3 pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalimat yang terakhir ini yang penting bagi kita untuk kita bisa memahami. Untuk kita bisa mengerti. Yaitu satu hakikat 3 pribadi atau 3 pribadi di dalam satu Allah. Tadi pagi materi GBI tentang bagaimana karya keselamatan dari satu hakikat 3 pribadi. Karena kehadiran masing-masing itu diwujudkan dan diterangkan. Tadi pagi disampaikan bagaimana peran Allah Bapa itu sebagai yang memilih.
yang membuat kita mendapatkan keselamatan. Allah Bapa yang memilih. Prosesnya adalah saat dunia belum dijadikan. Dia sudah memilih kita untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang kita terima pada malam hari ini. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, karena manusia sendiri dunia sudah terikat, terjual di dalam hukum dosa, maka pribadi yang kedua itu yang menebus. Pribadi kedua yang memperdamaikan dengan Allah. Supaya posisi kita kembali kudus di hadapannya. Kalau kita mengatakan saya orang brengsek, tetapi saya dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Saya orang tidak kudus, tetapi saya ditahirkan oleh darah Yesus. Sehingga kita bisa berlayak. Dan kita bisa menyampaikan ya Aba, ya Bapa, itu karena Yesus. Dan kemudian peran yang ketiga adalah Roh Kudus yang memeteraikan. Meterai adalah tanda ya, sebagai sah, sebagai kepemilikan. Efesus 1:14 dikatakan Roh Kudus bagian jaminan kita. Ya, bagian jaminan kita yang menjadikan kita miliknya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itulah peran Allah Tritunggal yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi ya. Kondisi seperti itu. Jadi kita bisa menjadi hal yang kuat, satu alasan yang sah. Karena apa? Kita adalah bagian milik kerajaan Allah. Karena Allah Bapa sudah memilih kita. Ditahirkan, dikuduskan, ditebus oleh Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sampai di sini bisa dimengerti atau belum sebelum saya lanjut? Bisa ya? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Bagaimana kita bisa memahami Allah Trinitas ini? Ada banyak tadi katakan analogi, ilustrasi. Saya akan menyampaikan dua hal ya, supaya kita bisa memahami kondisi seperti ini. Meskipun ada banyak kelemahan. Kalau kita lihat satu Allah, tiga pribadi. Allah yang berada di surga, Allah yang di antara dirinya dan manusia, dan Allah yang ada di dalam manusia. Sehingga orang bisa menciptakan satu perhitungan aritmetiknya, bukan 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tetapi 1 kali 1 kali 1 sampai dengan 1 seperti volume kubus atau volume tabut perjanjian di sini. Ya, saya tidak menyampaikan hal ini tetapi sebagai gambaran, itu tetap satu yang merepresentasikan peran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini kita juga tahu ada banyak kelemahan. Saya tidak mendasarkan pada hal ini, tetapi saya rindu kita belajar dari satu analogi yang terdapat di dalam Alkitab. Selanjutnya, di dalam Alkitab kita bisa melihat analogi yang lain di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Ini sebagai ilustrasi bagi kita. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Next mas. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Sebelumnya. Iya. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga. Bapa tadi saya katakan sebagai Allah yang memilih, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan kita menjadi bagian miliknya. Dan Firman, di sini kita ulang lagi, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, yaitu Yesus yang menjadi manusia. Jadi kalau katakan Bapa, Firman itu adalah anak manusia, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Di sini juga ada hal yang lain dikatakan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ayat ini saya pakai sebagai analogi ilustrasi. Meskipun saya memahami tidak bisa menggambarkan hakikat Allah. Kalau katakan roh dan air dan darah adalah satu. Roh di dalam hari ini itu di dalam bahasa aslinya pneuma. Yang bisa berarti roh kalau diartikan secara luas. Kalau R-nya menggunakan huruf besar itu merujuk kepada roh Allah. Kalau R-nya berangkat huruf besar itu menunjukkan kemahakuasaan salah satu pribadi dari Tritunggal. Tetapi kalau R-nya kecil itu
menunjuk kepada manusia. Menunjuk kepada roh manusia. Bisa menunjuk kepada roh malaikat, bisa menunjuk kepada roh setan. Jadi kalau kita berbicara di sini, tentunya roh yang dimaksudkan adalah roh manusia. Dan air, tadi seperti firman menjadi manusia, tubuh kita kebanyakan terdiri dari air, 60% lebih dari air. Ya, secara umum mungkin 45-75% adalah air yang berguna untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita, yang berguna untuk membawa makanan nutrisi kepada seluruh tubuh kita, yang berguna untuk membuang racun-racun dalam tubuh kita, yang berguna untuk melindungi jaringan-jaringan yang sensitif, yang berguna untuk memberikan kelembapan kepada alat-alat yang sensitif. Tanpa air, mati kita. Roh, air, saya melambangkan tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan, tetapi di dalam hal ini tentu ada kelemahan. Apa Pak kelemahannya? Roh, jiwa dan tubuh kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Memang ada satu kesatuan, tetapi roh nggak bisa jalan sendiri, tubuh nggak bisa jalan sendiri, semua tetap cari satu kelemahannya. Lalu bagaimana Pak saya bisa memahami hakikat Allah? Kok ruwet banget sih? Gitu kan katakannya begitu ya. Bagaimana saya bisa memahami tentang Allah? Harus bagaimana? Ayub sendiri mengatakan, Ayub 14 ayat 7. Dikatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, Isota. Gampangannya begitu. Ayub mengatakan bagaimana salehnya Ayub dalam kehidupannya, bagaimana dicatat dalam Alkitab. Tetapi dia sendiri mengatakan bagaimana manusia bisa memahami hakikat Allah. Bagaimana manusia bisa memahami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Impossible. Tetapi tadi saya katakan, kita harus mengenal yang maha kuasa itu. Oleh karena itu Paulus mengatakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kita meminta kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan dirinya kepada kita. Kalau manusia berusaha mengenal Allahnya, tidak akan mungkin bisa tanpa Allah perkenalkan kepada manusia. Oleh karena itu meskipun pada hakikatnya tidak mungkin yang dikatakan Ayub, Paulus mengatakan, Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar. Karena Hosea mengatakan umatku binasa karena menolak pengenalan itu, tadi di ayat yang pertama sudah saya sampaikan. Menjadi binasa, nanti di akhir kita akan lihat bagaimana hidup kekal itu karena mengenal Allah yang hidup. Jadi mau gak mau kita harus berusaha untuk mengenal dia dengan meminta roh hikmat dan wahyu supaya Allah bisa masuk dalam kehidupan kita, terbit seperti fajar di pagi hari dan terbit seperti hujan di awal musim. Seorang Epafroditus dari Pontus, rahib abad keempat, dia mengatakan Allah tidak bisa dipahami sepenuhnya dengan pikiran manusia. Jika dia bisa dipahami sepenuhnya, dia bukan Allah. Jadi kalau kita pahami Allah, aku paham, itu bukan Allah. Orang mungkin mengatakan saya mengenal memahami Allahnya, itu bukan Allah. Allah jadi-jadian atau Allah yang dijadikan oleh manusia. Saya setuju dengan pendapat dari Epafroditus. Kalau Allah bisa dipahami, itu artinya dia bukan Allah. Sehingga kita memerlukan aspek lain untuk bisa memahami. Kita memerlukan hal lain untuk bisa memahami Allah, yaitu hati, yaitu iman, keyakinan iman kita. Supaya kita bisa memahami Allah. Jadi gak usah debat dengan orang lain. Wah, Trinitas salahnya 3 dan seterusnya. Kita meyakini dengan iman. Karena kita tidak mungkin bisa memahami Allah tanpa iman. Dan minta roh hikmat dan wahyu untuk memberikan pengertian kepada kita supaya kita bisa memahami tentang Allah. Tidak dapat, banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh otak manusia. Karena sifat-sifat Allah yang luar biasa. Saya tunjukkan satu sifat Allah yang tidak pernah dibahas, yaitu self-existent. Eksis dengan sendirinya, next, self-existence.
Artinya ada dengan sendirinya atau ada dari dirinya sendiri, yaitu dari Allah sendiri. Dia ada dari dirinya sendiri. Gak mungkin dia diciptakan oleh orang lain. Itulah self-existent sebagai satu perwujudan dari Allah. Dia tidak mungkin diciptakan. Dan tidak dijadikan oleh siapapun. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat proses penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ada banyak penciptaan, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan itu, dan seterusnya kita bisa baca. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan dunia dijadikan olehnya. Kemudian dikatakan di sini, ia telah ada di dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, ya sudah disebut tadi. Namun kita lihat, Alkitab tidak pernah mencatat atau menceritakan tentang terjadinya Allah. Adakah yang bisa menemukan ayat di Alkitab bahwa Allah itu dibuat? Kalau Allah dibuat, itu Allahnya orang Mesir. Kalau Allah dibuat, itu Allahnya orang Persia. Kalau Allah dibuat, itu Allahnya orang Nebukadnezar, dan seterusnya. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Allah Tritunggal tidak pernah disebut bagaimana dia dijadikan. Itulah yang disebut sebagai self-existent. Bisa dipahami? Oleh karena itu keyakinan iman untuk menangkap hal ini. Bukan dengan akal pikiran kita. Bukan dengan kemampuan kita. Tetapi bagaimana kita bisa menerima dengan iman tentang kondisi ini. Karena apa? Dengan self-existent itu ada perwujudan bahwa Allah itu independen. Ya. Allah itu independen. Allah sebagai masuk perwujudan self-existent. Satu slide lagi. Allah adalah makhluk yang independen. Roma 11 ayat 3 sampai 36 dikatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah perwujudan dari ada dengan sendiri, dari Allah sendiri. Bahwa Allah tidak tergantung dengan yang lain. Kalau Allah tergantung dengan yang lain, berarti ada dua Allah. Kalau Allah tergantung dengan yang lain, berarti ada lebih dari satu. Itulah kenapa dia katakan self-existent. Tidak ada yang lain, dia tidak tergantung kepada yang lain. Itu adalah mutlak dari dirinya sendiri dan independen. Termasuk semua pikirannya, termasuk semua rencananya, termasuk semua kehendaknya, termasuk semua tindakannya. Itu adalah independen. Sehingga kalau dari yang putih di atas, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Saya tulis di bagian yang kedua. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu self-existent. Ada dari Allah sendiri. Dari setiap kitab yang kita baca. Tidak ada satupun yang menunjukkan adanya penciptaan Allah. Jadi keyakinan kita harus kuat bahwa ini adalah Allah sendiri. Bagaimana cara kita memahami penciptanya? Kita tahu bahwa manusia hanya dapat memahami Allah bukan dengan akal, pikiran atau logika atau nalar manusia. Jadi kalau pertanyaan jadi judul khotbah saya tadi, menalar Allah impossible. Ya. Kalau dari judul tadi kan begitu. Menalar Allah itu impossible. Kita bisa memahami Allah penciptanya adalah dengan menerimanya dengan iman. Dengan iman kita bisa menerima Allah itu. Allah tiga, orang Kristen tiga. Ya terima, bukan dengan akal. Uang yang nyata aja, yang kelihatan saja, orang gak tahu. Peristiwa di Emmaus, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian dalam kemuliaan Allah. Dia berjalan ke Emmaus, bercakap-cakap dengan muridnya. Sampai di sana tidak tahu bahwa itu adalah Allah. Yang dalam perwujudan sebagai manusia, kita tahu kisah ini. Ya.
peristiwa kebangkitan Yesus di Lukas 24 ayat 15 sampai 17. Yang bersama-sama masih dalam wujud manusia tetapi penuh kemuliaan, manusia tidak memahami. Apalagi dalam bentuk Allah yang maha mulia, mana mungkin. Oleh karena itu Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan, ya sudah loh Allah memang susah dipahami, ya sudah. Enggak. Kita baru mengenal Allah. Karena Allah akan muncul terbit seperti fajar, seperti hujan di akhir musim. Oleh karena itu Paulus mengejar hal ini. Yang ku kehendaki adalah mengenal Allah. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Ya. Jadi kita seperti Paulus. Bagaimana kita mau mengejar untuk mengenal yang benar kan Allah. Dengan iman kita. Iman timbul dari pendengarkan firman. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, jangan lupakan, jangan tinggalkan ibadah kita. Jangan lupakan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan lupakan komsel atau hal yang lain dalam pemberitaan firman Allah. Responi setiap pemberitaan itu dengan keyakinan iman. Engkau akan mengenal Allah. Engkau akan bisa mengenal Allah. Karena dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Bukan kita yang menemukan dia. Bukan kita yang mendapatkan dia. Tetapi dia akan datang kepada kita. Agustinus memberikan satu ilustrasi yang luar biasa. Ketika seorang anak bermain di pantai. Dia membuat satu lubang di pasir di pantai itu. Dia berbicara kepada Allahnya, kenapa nak? Mau buat lubang itu apa? Anak kecil itu menjawab, Pak, saya mau memasukkan semua air laut itu ke lubang ini. Bisa enggak? Sama. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah dengan otak kita yang kecil, yang terbatas, dengan nalar kita yang serba terbatas. Tidak mungkin seperti seorang anak kecil yang membuat lubang di pantai, dia berharap semua air laut bisa masuk ke dalamnya. Gak bisa. Seperti itulah kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu untuk menalarkan bagaimana, karena itu adalah satu kebenaran yang merupakan sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika kita hanya mengandalkan akal budi saja, walaupun kebenaran ini tidak bertentangan dengan akal budi. Kita tidak perlu hal seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pendekatan teologisnya, ada satu istilah yang sering kali buat sebagai status di WA saya yang bernama fides quaerens intellectum. Karena saya suka sekali bagaimana iman itu harus mendahului akal budi kita, pengertian kita, nalar kita. Iman mencari pengertian, manusia memiliki akal budi dan iman dengan prinsip ini menyatakan bahwa manusia seharusnya iman yang mendahului akal budi kita. Jadi tidak dikira apa. Ini diceritakan oleh Agustinus. Fides quaerens intellectum. Iman mencari pengertian, akal budi. Hal ini menjadikan kita meyakini dengan iman kita bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Baik yang kedua ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah satu kodrat ilahi. Dan meskipun kita tahu mereka punya peran yang berbeda-beda. Tadi saya katakan Bapa berperan, Allah berperan, Anak berperan, Roh Kudus berperan. Tetapi mereka adalah pribadi, tiga pribadi ilahi yang berbeda. Mereka memiliki peran-peran yang bisa dipisahkan maupun bertindak sendiri-sendiri. Itu yang saya katakan tadi bahwasanya tidak bisa dijadikan ilustrasi dengan apapun. Gak akan mungkin masuk. Otak kita nggak cukup. Oleh karena itu pesan terakhirnya dengan mempelajari Trinitas ini bukan tidak berarti kita tidak mengenal Allah. Wajib bagian kita untuk mengenal Allah. Tetapi fides quaerens intellectum. Akal budi kita harus kita singkirkan. Iman kita ajukan. Bahwa kita menerima hanya ada satu Allah. Kita menerima bahwa satu kodrat ilahi meskipun ada tiga pribadi yang eksis. Itu yang harus kita yakini dengan iman kita. Amin. Saya memberikan ini supaya kita tidak terlalu
Waduh, Allahnya orang Kristen 3 itu triteisme. Kalau kita bicarakan trinitas atau tritunggal, ya. Seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ajakkan lagi saya, mari kita mengenal Dia. Seperti Paulus yang berusaha mengenal Allah, kita juga berusaha untuk mengenal Allah. Supaya kita tidak binasa. Karena apa? Kehidupan kekal yang kita mau terima, itu adalah pengenalan dengan Allah. Next. Kehidupan kekal, itu kalau kita bisa mengenal Allah dengan benar, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan begini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita bisa mengenal Allah, Allah Trinitas tadi, kita akan memperoleh hidup kekal. Kita bisa menerima iman, kita akan memperoleh hidup kekal. Karena apa? Hanya kepada Yesus saja jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Ini yang harus kita imani Bapak Ibu. Kalau kita beriman kepada Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah mengambil kita dari dosa, yang sudah mentahirkan kita dari segala kejahatan kita, Dia akan memberikan jalan kepada surga. Dan kita mengenal Allah untuk kita bisa masuk di dalam kekekalan. Amin. Bisa dipahami? Kalau nggak bisa pahami, ngomong-ngomong di bawah ya, karena waktunya terbatas. Saya undang tim worship leader musik yang maju ke depan. Saya akan membacakan ayat terakhir. Siapkan satu buah lagu. Ya, Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Allah bukan karena kedudukan kita. Kita mengenal Allah bukan karena kekayaan kita. Dan kita diterima bukan karena apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita capai. Kekayaan, pangkat, jabatan, dan seterusnya itu semua sampah, kata Paulus. Jadi kita tidak ada manfaatnya bermegah karena semua itu kita miliki. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 9 ayat 23, 24 ini. Itu semua sampah. Tetapi kalau kamu mau bermegah, dikatakan begini, karena yang berikut ini, yaitu ia memahami dan mengenal aku. Kita bisa bermegah karena kita memiliki Yesus. Amin. Kita bisa bermegah karena kita punya Yesus. Sebagai satu-satunya jalan ke Allah Bapa. Kita bisa sampai ke Allah Bapa, kita bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau ragukan tentang Allah kita, keesaan Allah kita. Amin. Dalam satu hakikat, 3 pribadi. Amin. Jangan pernah ragukan. Meskipun semua orang mengatakan Allahnya orang Kristen 3, tetapi kita bisa memahami, iman kita bisa melihat hal itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus.
seringkali gagal mengenal Allah kita. Karena kita berusaha untuk memahami dengan akal dan pikiran kita. Kita berusaha menalar Allah dengan otak kita yang terbatas. Itu adalah tindakan sia-sia. Itu adalah tindakan yang membuang waktu. Karena Allah, Ayub mengatakan tidak akan mungkin bisa dipahami hakikat Allah maupun batas-batas kekuasaannya. Di dalam kitab yang lain mengatakan, bagi siapakah yang bisa menjadi penasehat Allah? Siapakah yang bisa menentukan jalan-jalannya? Jawabannya tidak mungkin. Oleh karena itu jangan berusaha untuk menalar Allah dengan pikiranmu. Jangan berusaha menalar Allah dengan otakmu yang terbatas. Tetapi kita memandang dengan iman kita. Seperti yang saya uraikan, bagaimana Allah Tritunggal, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka punya peran sendiri-sendiri, tetapi bisa bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama. Dan bisa hadir sendiri-sendiri, bisa hadir bersama-sama. Tadi di awal kita sudah sampaikan bagaimana saat Yesus dibaptis, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus dan Yesus yang hadir secara bersama-sama. Itu keyakinan kita. Tetapi dalam saat kondisi ini, kita tidak hanya meyakini dengan iman bahwa Allah Tritunggal itu hadir bersama-sama dengan kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita bisa memahami hanya dengan hati, hanya dengan iman. Vis, quarens, intelek.